Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Yunita akan menyampaikan kisi-kisi pas biologi kelas 8 semester ganjil tahun ajaran 2021 dan 2022. Kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1 mengenai sistem gerak pada manusia. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Jadi, disajikan suatu masalah jika tubuh kita tidak punya sistem gerak. Kalian prediksikan hal yang terjadi kalau kita tidak memiliki tulang atau sistem gerak, ya. Jadi silahkan dibayangkan jika tubuh manusia tidak memiliki sistem gerak, pada pernyataan-pernyataan di pilgannya kalian pilih mana yang paling tepat. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih tentang sistem gerak pada manusia, tapi bentuk soalnya isian singkat. Ya, disajikan suatu kasus gangguan pada tulang. Peserta didik atau kalian dapat menganalisis perbedaan tulang anak-anak dan tulang orang dewasa ya. Jadi misalnya masalahnya adalah fraktura. Fraktura itu patah tulang. Nah ya. Nah, mengapa kalau anak-anak bisa lebih cepat pulih tulangnya daripada orang dewasa yang patah? Silakan kalian cari tahu jawabannya. Oke? Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 kita ke bab struktur dan fungsi tumbuhan ya. Bentuk soalnya uraian, menganalisis perbedaan struktur tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi akan ada suatu pernyataan di mana tumbuhan monokotil, di sini contohnya jagung. Nah ya, kalian perhatikan batang jagung dan batang pohon mangga. Pohon mangga di sini adalah tumbuhan dikotil. Ya, mengapa mereka berbeda batangnya ya? Monokotil batangnya lebih tipis dan tumbuhan dikotil bisa membesar terus-menerus batangnya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Silakan kalian cari tahu ya. Lanjut soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ya, materinya masih tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kalian diberikan hasil pengamatan jaringan tumbuhan. Kalian harus dapat menentukan fungsi dari jaringan tumbuhan sesuai hasil pengamatan. Nih, soalnya pilihan ganda ya. Jadi misalkan ada ciri-ciri suatu sel, misalnya bentuknya seperti kubus, terdapat kutikula, dia itu jaringan apa? Oh, kalau paling atas ini namanya jaringan pelindung ya. Kemudian misalnya ada jaringan di bawah epidermis, bentuknya seperti tiang-tiang ya, berisi klorofil. Apakah jaringan itu? Berarti jaringan tiang. Nah, di bawahnya lagi ada jaringan bunga karang, bawahnya lagi ada jaringan epidermis bawah, berarti juga sebagai jaringan pelindung fungsinya ya. Nah, kalau jaringan xilem dan floem fungsinya apa? Jaringan pengangkut. Nah, nanti kalian di antara jaringan-jaringan pada daun ini silakan kalian sesuai dengan pernyataan pada soal, kalian pilih apa fungsi dari jaringan tersebut ya. Jadi yang dipelajari adalah fungsi dari jaringan-jaringan pada tumbuhan ya. Lanjut soal nomor 5. Soal 5 kita masuk ke bab sistem pencernaan pada manusia. Soalnya pilihan ganda kompleks. Nah ya, disajikan gambar usus halus. Kalian mengidentifikasi enzim-enzim yang ada pada usus halus. Nah, kita sudah pernah pelajari. Silakan nanti dipilih ya, di pilihan gandanya apa saja enzim yang tepat yang diproduksi oleh pankreas dan ditransfer ke usus halus bagian depan atau usus 12 jari ini. Ya, jadi kalau ada 4 pilihan, pilih 3 jawaban yang benar. Oke. Lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 masih tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Soalnya tentang penyakit pada sistem pencernaan, menganalisis penyakit dan upaya mencegahnya, uraian. Nah, jadi silakan kalian jelaskan sejelas-jelasnya ya, sesuai dengan bentuk soal. Misalkan ini ada orang yang terjadi penumpukan lemak di dalam tubuhnya karena sering makan yang
junk food ya, makan yang tidak bergizi dengan baik, jarang berolahraga, tidur-tiduran, santai-santai, lama-kelamaan terjadi penumpukan lemak. Nah, itu sakit apa namanya kalau penumpukan lemak? Nah, pasti tahu ya. Dan gimana cara mencegahnya? Kenapa harus dicegah, Miss? Agar tidak terjadi komplikasi penyakit lainnya seperti ini, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, penyebab utamanya penyakit apakah itu? Oke. Silakan kalian pikirkan dan analisis ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 bentuk soalnya mencocokkan jawaban atau menjodohkan. Masih tentang sistem pencernaan pada manusia. Nanti ada tabel pernyataan ya. Siswa dapat mencocokkan pernyataan dengan jawaban yang tepat. Nah, mungkin ini jawabannya. Nah, kalian pilih pernyataan yang tepat tentang hal-hal yang ada di sini. Jadi silakan dipelajarin apa itu pencernaan kimiawi ya, pengertiannya. Pencernaan mekanis itu apa? Karbohidrat itu apa? Protein itu apa? Ya, appendicitis itu apa? Nanti dijodohkan, dicocokkan dengan jawaban yang paling tepat. Oke? Kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 sudah masuk bab baru tentang zat aditif dan zat adiktif. Jadi soalnya juga pilihan ganda. Disajikan gambar yang terjadi kehidupan sehari-hari. Siswa menemukan solusi pengganti zat aditif buatan yang tidak tepat. Nah, yang tidak tepat ya, silakan nanti misalnya cara mengawetkan ikan. Mana yang tidak tepat dari pilihan gandanya. Nah, jadi kalian cari tahu cara mengawetkan ikan itu apa saja. Jadi kalian bisa tahu yang mana yang tidak tepat. Lanjut ke soal nomor 9, masih tentang zat aditif dan zat adiktif. Disajikan ilustrasi tentang pecandu narkoba. Siswa dapat mengemukakan upaya dalam menangani pecandu narkoba. Nah, isian singkat. Bagaimana ya cara menanggulangi atau menangani pecandu narkoba? Silakan ya. Kalian tahu kan banyak artis yang ketangkap narkoba tapi mereka ditangani. Selain ada yang masuk penjara, ada juga yang di apa ya? Silakan kalian pikirkan. Terakhir nomor 10 ya, masih tentang bab zat aditif dan zat adiktif. Ya, soalnya pilihan ganda. Disajikan gambar hasil percobaan tentang bahaya rokok. Siswa dapat menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, ya, ada gambar percobaan asap rokok, berapa puntung dihidupkan, dinyalakan, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian dilap pakai tisu. Di tisu itu terdapat bercak kecoklatan kotor ya ketika dilap di bagian tutup botolnya. Nah, jika hal ini terjadi dengan paru-paru kita, kalian pilih pada pilihan ganda pernyataan yang paling tepat tentang bahaya merokok. Nah, jelas ya semuanya. Alhamdulillah, itulah semua 10 soal kisi-kisi untuk penilaian akhir semester biologi. Semoga kalian dapatkan hasil terbaik ya. Silahkan videonya diputar ulang, silahkan di screenshot dan lain-lain, dipelajarin sebelum jadwal pas biologinya berlangsung nanti. Semoga bisa dapat nilai terbaik dan tidak remedial ya, karena memang tidak ada remedial untuk pas semester. Itu saja dari Miss Yunita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.